Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas mengenai krisis communication management. Anggota kelompok kami terdiri dari Anggita Dewati Putri nomor hadir 06, Arawinda Nur Salsabila nomor hadir 07, Hauradia Feiza Emrelin nomor hadir 15, Reshila Sheryl nomor hadir 36. Kasus yang kami ambil adalah kasus Twitter KAI Komuter Line. Pada Juni 2021 lalu, media sosial sempat ramai dengan kasus public relation yang menangani Twitter KAI Komuter Line. Oknum yang merespon laporan pelecehan seksual tersebut terkesan tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain, serta terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan khalayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relation. Informasi latar belakang untuk memenangkan inisiatif. Dengan menawarkan informasi latar belakang kepada media tentang perusahaan atau instalasi yang telah terpengaruh, dapat menghasilkan sebuah ruang bernapas yang berharga untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi tentang insiden tersebut sebelum dirilis ke media. Seperti yang dilakukan oleh pihak PT KCI ketika kasus kesalahan dalam menanggapi keluhan pengguna. Pihak PT KCI mengusahakan segala hal untuk mempertahankan diri dari masa krisis, bergerak cepat dalam memeriksa kebenaran insiden tersebut sebelum berita dirilis ke media. Mempersiapkan pusat pers. Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menceritakan kisahnya sendiri sekali atau 2 kali sehari dan untuk memperbaiki kesalahan informasi yang diambil oleh wartawan. PT KCI tidak melakukan atau menyelenggarakan sebuah konferensi pers, namun mereka langsung bertindak untuk memberi sanksi kepada admin yang memberi tanggapan kurang beretika tersebut dan langsung mengkonfirmasi insiden yang terjadi kepada media. Mengelola konferensi pers. Yang terbaik adalah mengatur wawancara televisi 1-1 setelah konferensi. Ketika terjadinya insiden tersebut dan menjadi viral dengan cepat, pihak PT KCI segera mengumpulkan bukti dan informasi terkait agar dapat dengan cepat disampaikan ke khalayak publik dan media. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arawinda. Perkenalkan, nama saya Arawinda Nur Salsabila dengan nomor hadir 7 dari kelas A. Berurusan dengan wawancara televisi, dengan mengajarkan teknik dan memberi keyakinan, juga untuk menemukan siapa yang baik dan yang tidak. Pihak media dapat melakukan wawancara secara tidak langsung ataupun mendatangi tempat pusat, seperti yang mereka lakukan ketika menanyakan apa yang dilakukan PT KCI dalam menangani insiden tersebut, mengatasi ratusan panggilan telepon. Karena tidak ada perusahaan, apapun industrinya, yang memiliki departemen hubungan publik atau sumber daya manusia dengan orang-orang yang cukup untuk mengatasi tekanan. Setelah terjadinya insiden merugikan tersebut, tentu saja banyak panggilan masuk ke pihak PT KCI yang mengakibatkan kericuhan dalam internal. Namun, melihat tidak adanya kesalahpahaman dalam penulisan di berita yang media rilis, pihak PT KCI dapat mengatasi tekanan yang diberikan dan bertahan hingga segalanya telah terkonfirmasi. Menanggapi panggilan dari kerabat, kasus yang dihadapi PT KCI tidak akan ada jika orang yang terkait tidak secara sembarang memberikan tanggapan. Melihat PT KCI akan dengan tegas memberikan sanksi kepadanya, pasti membuat kerabat dari admin tersebut khawatir dengan keadaannya. Mengingat tidak adanya respon terbuka dari keluarga terkait, maka informasi mengenai insiden tersebut telah diberitahukan oleh pihak PT KCI. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewati Putri, nomor hadir 06. Studi kasus kesalahan informasi tentang kematian pertambangan di Virginia. Dalam krisis tidak ada informasi yang lebih penting daripada informasi yang benar untuk pihak keluarga korban. 13 penambang batu bara terperangkap oleh ledakan di lubang tambang di Tambang Sango, Virginia Barat. Ben Hanford memberitahu mereka bahwa semua kecuali satu telah meninggal. Ben Hanford menyalahkan laporan itu sebagai miskomunikasi. Dia berkata bahwa ICG tidak pernah meliris tentang 12 penambang yang masih hidup dan sehat.
Insiden itu membuat banyak berita kabar yang memuat berita utama di laporan awal para penambang yang selamat mendapatkan kritik. Kasus ini memiliki beberapa kemiripan oleh kasus yang dialami oleh PT KCI. Kekeliruan dalam menjawab pengaduan merupakan salah satu miskomunikasi antara admin Twitter komuter lain dengan pengadu. Insiden ini juga banyak dimuat dalam surat kabar daring mengenai penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak PT KCI. Rilis berita. Rilis berita merupakan alat komunikasi utama dalam situasi krisis. Hal ini memberikan penjelasan resmi perusahaan tentang apa yang tengah terjadi dan dapat digunakan untuk mengungkapkan kutipan dari manajemen senior tentang bagaimana pendapatnya mengenai suatu situasi krisis. Senior atau atasan dari pihak PT KCI, Ane Purba, melakukan rilis berita di berbagai platform berita daring dan memberikan keterangan bahwa pihaknya sudah memberikan sanksi pada admin yang membalas pengaduan tidak sesuai kode etik public relation. Memberikan informasi kepada karyawan. Terkait adanya insiden yang serius, sangat penting untuk menginformasikan karyawan perusahaan tentang situasi dan perkembangan dari insiden tersebut. Para karyawan seharusnya tidak mempelajari informasi baru melalui media. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh PT KCI merupakan salah satu cara perusahaan untuk memberikan informasi mengenai insiden yang sedang terjadi dan juga bentuk pencegahan pengulangan insiden. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Ane Purba yang angkat bicara mengenai kasus pelecehan seksual sekaligus meminta maaf atas kekeliruan admin Twitter Komuter Line saat memberikan tanggapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Enzita. Yang selanjutnya adalah menggunakan website. Situs web perusahaan menyediakan sarana yang cepat dan efektif dalam berkomunikasi secara langsung kepada perusahaan. Situs web dapat digunakan untuk merilis berita dan informasi tentang suatu situasi dalam perusahaan. Pada dasarnya, media sosial Twitter digunakan untuk berhubungan antara pengguna jasa kereta api komuter lain dengan perusahaan. Namun, adanya kekeliruan dalam menjawab pengaduan dapat merusak image perusahaan. Pihak PT KCI langsung meminta maaf pada yang bersangkutan atas ketidaknyamanan semenit setelahnya. Yang selanjutnya adalah peran layanan darurat. Dalam hal ini terlihat bahwa PT KCI langsung bertemu korban pelecehan seksual dan melibatkan pihak berwajib serta memberikan pendampingan selama proses pelaporan. PT Kereta Api Indonesia berjanji untuk memberikan bukti data yang dibutuhkan korban. Antara kedua belah pihak tetap berhubungan agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang terakhir adalah setelah berakhir. Kunci dari manajemen krisis adalah pencegahan krisis, kewaspadaan, dan persiapan perlu dilakukan. Adanya keteledoran penyelesaian masalah, pihak public relation PT KAI Komuter Line meminta maaf pada khalayak atas karyawan yang tidak mencerminkan kode etik public relation. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.